Tapi kalau kita nggak bisa self control, kalau saya nyebut self control. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Halo M-Trader, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang menyaksikan video ini. Biasanya di channel YouTube M-Trade, teman-teman semua pasti ditemani oleh cewek-cewek cantik dan menawan. Namun kali ini ditemani oleh saya, cowok tampan dan rupawan. Channel M-Trade kali ini ada segmen terbaru teman-teman, yaitu Tanya M-Trade. Tanya dong, Bos. Di Tanya M-Trade ini saya akan membantu teman-teman semua untuk menjawab pertanyaan seputar investasi ataupun trading saham. Nah, di episode yang pertama kali ini tentunya kita akan membahas pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh member M-Trade ataupun dari followers M-Trade gitu teman-teman. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas kolaborasi dua raksasa hijau besar, yaitu Gotoh. Gotoh ayam, Gotoh sapi, Gotoh Lamongan. Nah, siapa di sini yang menggunakan aplikasi Gojek Tokopedia, teman-teman? Tentunya setelah dengan kehadiran Gojek ataupun Tokopedia, hidup kita jadi semakin mudah. Kalau kita lapar, kita pesen GoFood. Kalau kita mau kemana-mana, pesen Gojek. Ataupun kalau kita mau beli sesuatu, kita tinggal klik di Tokopedia. Tapi kalau kita nggak bisa self control, kalau saya nyebut self control. Namun kalau kita tidak bisa self control, kita akan cenderung konsumtif dan boros seperti saya. Coba kalian kalau ada pengalaman tentang keborosan kalian pakai aplikasi tersebut, bisa share di kolom komentar ya. Oke, langsung aja guys, kita bahas pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mana asisten saya untuk ini. Jadi ini ada beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah ada di box ini. Apa sih namanya? Styrofoam. Nah, ini ada judulnya Tanya M-Trade. Jadi seperti judul kita pada hari ini. Ini ada pertanyaan seputar tentang Gotoh. Nah, ini ada clue-cluenya teman-teman di sini yang sudah disembunyikan ya. Gak tahu ini ditutupin buat apa, tapi kita nanti kulik satu persatu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah IPO Gotoh merupakan exit strategi? Baru pertanyaan pertama, tapi sudah berat teman-teman. Oke, saya akan coba menjawab untuk pertanyaan pertama. Pada dasarnya teman-teman, IPO itu bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal ataupun pemasukan untuk perusahaan menjalankan operasional bisnisnya, bahkan untuk mengembangkan usahanya. Jadi di sini malah justru menjadi peluang untuk investor untuk masuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, apakah IPO bisa dijadikan untuk exit strategi? Dalam prakteknya sangat memungkinkan. Nah, di sini regulator membuat kebijakan soal lock period bagi investor lama agar menghindari terjadinya exit strategi dari investor lama tersebut. Begitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, teman-teman. Pertanyaan pertama sudah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Titik-titik Gotoh. Apa maksud green shoe dan lock up period Gotoh? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik teman-teman. Jadi di sini masih banyak sekali member ataupun followers dari M-Trade menanyakan hal ini. Jadi green shoe itu adalah skema perusahaan untuk menahan harga saham itu agar tidak jatuh dari harga IPO-nya teman-teman. Jadi IPO Gotoh itu sekitar harga 338. Nah, per tanggal 22 April kemarin, Gotoh itu sempat nyentuh harga di bawah 338 per lembar sahamnya, teman-teman. Nah, di sini skema green shoe itu sudah berlaku. Ketika green shoe dilakukan, itu harga sahamnya ditutup naik di atas 338 pada hari itu. Untuk green shoe seperti itu, teman-teman, mekanismenya. Nah, kalau lock period itu bagi investor lama yang punya saham Gotoh sebelum Gotoh IPO itu akan ditahan dulu, tidak boleh jual, teman-teman. Jadi selama kurang lebih 8 bulan sampai 2 tahun itu investor lamanya itu tidak boleh jual saham Gotoh tersebut. Nah, karena apa? Untuk mencegah terjadinya oversupply sehingga bisa menyebabkan harga Gotoh itu turun.
gitu. Nah, pada intinya kedua skema ini digunakan untuk melindungi calon investor GoTo, teman-teman, gitu. Oke, kita langsung sambung saja ke pertanyaan yang ketiga. Oke, kenapa GoTo kenapa GoTo ARB market ikutan merah, teman-teman? Nah, ini pertanyaan sangat menarik sekali. Nah, kenapa GoTo ARB market ikutan merah? Karena semenjak pasca IPO, GoTo itu merupakan saham dengan kapitalisasi market yang besar, teman-teman, mencapai 400 triliun. Juga bobot ke IHSG itu tinggi. Nah, sempat juga menempati urutan pertama mengalahkan Telkom, mengalahkan BRI dan juga BBCA untuk bobot yang paling tinggi ke IHSG. Jadi pergerakannya itu mempengaruhi pergerakan IHSG, teman-teman, gitu. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang keempat nih, guys. 1, 2, 3, 4. Apakah saham GoTo valuasinya murah? Nah, bicara soal valuasi, GoTo di sini, teman-teman, masih mencatatkan kerugian. Nah, kalau misalkan kerugian itu berarti GoTo itu valuasinya masih cenderung mahal, teman-teman. Nah, namun apakah GoTo 100% itu overpriced ataupun mahal? Tentu saja tidak. Ini adalah relatif juga, teman-teman. Jadi kalau misal dilihat dari potensi pendapatan ke depannya, penjualannya seperti apa, itu juga masih ada potensial upside-nya. So, ini tergantung dari mindset ataupun relativitas dari perkiraan investor masing-masing. Gitu, teman-teman, untuk valuasi GoTo. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kelima, guys, untuk GoTo. Pertanyaan kelima, GoTo sama dengan buka atau enggak? Ada perbandingan nih. Oke, ada yang masih belum bisa move on dari saham buka nih, teman-teman. Nah, GoTo sama dengan buka atau enggak? Kalau ini bisa dibahas soal persamaannya atau perbedaannya di sini, teman-teman. Tentu saja kalau misalkan di GoTo itu karena ada skema Greenshoe tadi, di mana ada skema untuk menahan harga saham agar tidak jatuh dari harga IPO-nya. Nah, ini tentu saja menjadikan GoTo itu berbeda dengan buka, teman-teman. Kalau buka itu tidak ada skema Greenshoe-nya. Jadi dari harga IPO sampai sekarang buka itu sudah hampir kurang lebih minus lebih dari 50%. Nah, kalau ini GoTo berbedanya karena ada Greenshoe tersebut, jadi bisa harganya bisa ditahan di area di atas harga IPO-nya, teman-teman. Namun perlu diperhatikan banget nih, teman-teman. Kalau di GoTo walaupun ada Greenshoe, namun ini Greenshoe ada batas waktunya juga, itu sekitar 1 bulan, dan juga ada limitnya, teman-teman. Jadi limit dari nominal agen untuk nahan harga saham agar nggak jatuh dari harga IPO-nya itu ada, teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap memperhatikan kondisi dari fundamental perusahaan GoTo juga ketika ingin berinvestasi ataupun trading sahamnya, gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Kapan GoTo profit? Jadi ini lanjutan dari tadi ya, teman-teman, pertanyaan saya tentang GoTo yang masih mencatatkan kerugian. Kapan GoTo profit? Gak ada yang tahu. Namun kalau kita lihat prospektusnya, GoTo ini memang menyebutkan bahwa perusahaan mungkin tidak bisa untuk mencatatkan keuntungan untuk beberapa tahun ke depan, begitu, teman-teman. Nah, di sini namun untuk GoTo sendiri kita bisa lihat dari misalkan kalau kinerja perusahaannya ke depannya itu semakin membaik, kita lihat dari sisi top line-nya itu dari pendapatan penjualannya semakin meningkat, ataupun dari bottom line-nya dari laba bersihnya itu semakin meningkat juga. Terus juga perusahaan masih bisa mempertahankan dominasi pasarnya, market share-nya, terus juga bisa mempertahankan stabilitas dari perusahaan tersebut, maka GoTo juga dalam jalan menuju profitabilitas. Jadi begitu, teman-teman. Kapan profitnya? Tidak ada yang tahu. Saya pun nggak tahu. Emang saya cenayang saham. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Apakah GoTo masuk ke dalam saham syariah? Tidak, karena GoTo tidak syariah. Nah, apa GoTo masuk saham syariah? Jadi teman-teman, untuk menilai saham apakah termasuk ke dalam syariah atau tidak, itu ada cara yang mudah, teman-teman. Dengan kita melihat indeks saham acuan syariah di Bursa Efek Indonesia, teman-teman bisa akses melalui webnya di idx.co.id. Lalu nanti cari aja indeks saham syariah, teman-teman. Nah, di IDX sendiri itu ada 3 indeks saham syariah. Yang pertama,
Indeks Saham Syariah Indonesia, yang kedua ada Jakarta Islamic Index, dan yang ketiga ada Jakarta Islamic Index 70. Nah itu bisa dicari GoTo itu apakah termasuk ke dalam salah satu dari indeks saham syariah tersebut. Kalau misalkan satu aja nggak masuk, berarti GoTo merupakan bukan saham syariah. Begitu teman-teman. Gampang banget kan untuk cari saham syariah bagaimana? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir nih, gimana saham GoTo? Bikin deg-degan kalau terakhir gini. Gimana saham GoTo hari ini? Gimana saham GoTo hari ini? Langsung saja kita bahas secara teknikal teman-teman. Asisten tolong laptopnya. Oke, ini saya buat tatakan aja. Oh nggak usah, oke. Oke teman-teman, saya akan bahas secara teknikal saham GoTo hari ini. Kita lihat. Saham GoTo hari ini ditutup di harga 310 teman-teman, which is ini harga di bawah harga IPO 338. Nah, kenapa kok bisa ditutup di harga IPO teman-teman? Mungkin ini karena dari skema Greenshoe-nya sudah limitnya sudah habis teman-teman, ataupun sudah tinggal tersisa sedikit lagi. Oke, secara teknikal saya akan bahas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saham IPO itu secara teknikal masih belum bisa dianalisis secara total teman-teman, karena secara trend, secara chart pattern itu belum terbentuk. Oke, nah ini saya akan coba aja cara teknikal itu bagaimana. Jadi GoTo itu sempat mantul teman-teman di area support sekitar 370. Nah ini ada candle 3 hijau ini menguat sebentar 3 hari, lalu dia breakdown lagi teman-teman dari area 370, terus kembali melanjutkan penurunan dan di sini tertahan di area harga IPO-nya teman-teman di area 338. Nah, di sini kemarin tanggal 22 April seperti yang sudah saya jelaskan, ini GoTo sempat turun di harga 330, di mana ini merupakan harga di bawah IPO, dan di sini mulailah skema Greenshoe berlangsung. Lalu GoTo berhasil ditutup di harga 340 di closing marketnya. Nah, dan saat ini pertanggal 26 April teman-teman, GoTo gagal untuk menguat di area 338, di mana saat ini ditutup di area 310 di bawah harga IPO-nya. Nah, terkait view GoTo bagaimana? Buat kamu yang udah punya, bisa jual bertahap dulu ya, karena dalam jangka pendek GoTo masih ada potensi penurunan lanjutan. Nah, yang belum punya bagaimana? Kita better wait and see terlebih dahulu. Oke, karena memang GoTo ini masih cenderung sangat spekulatif, dan juga kalau misalkan untuk view jangka panjangnya, karena masih GoTo masih mencatatkan kerugian, jadi masih banyak downside risk-nya teman-teman, begitu. Oke, mungkin itu dari analisa teknikal dari GoTo teman-teman. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti bisa lanjut di aplikasi Mtrade untuk analisa-analisa saham GoTo ataupun saham yang lain. Oke, thank you asistenku. Oke traders, sekian pembahasan GoTo pada hari ini. Jadi bagi kalian yang punya saham IPO apa aja bisa share di kolom komentar ya, selain GoTo. Oke, nah di sini tidak ada 100% trader ataupun investor yang bisa memprediksi geraknya harga saham. Yang penting kita selalu perhatikan manajemen risiko, perhatikan psikologi trading kita, dan please do your own research dari teman-teman. Bijaklah dalam mengambil peluang seperti yang dikatakan oleh Opa Warren Buffett. Be greedy when other fearful, and be fearful when other greedy, teman-teman, gitu. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya saham-saham lain ataupun yang masih dibingungin soal saham, baik itu dari saham yang punya teman-teman ataupun dari istilah-istilah saham yang lain, bisa langsung tanya di kolom komentar dari sosial media Mtrade tentunya teman-teman. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar bisa belajar bareng-bareng lagi, begitu. Nah, sekian dari Tanya Mtrade pada hari ini, dan saya pamit undur diri. Sebelumnya, Tanya Mtrade. Tanya dong. Oke, dadah semuanya. Salam profit.